Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan kami Bante Dharma Maitri, yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri judul Kiat Rezeki Tetap Berlimpah. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, yang saya yakin Bapak Ibu masih tetap tinggal di rumah karena pemerintah menyarankan Bapak Ibu beraktivitas hanya boleh dilakukan di lingkungan rumah karena masih dalam rangka penanggulangan bahaya virus corona atau pandemik COVID-19 ini. Untuk renungan pada hari ini, marilah kita bersama-sama, saya akan membaca kitab suci yang nantinya akan jadi pokok bahasan pada renungan pada hari ini. Makanan yang tidak habis-habis. Seorang pandai emas dan istrinya menjamu Sang Buddha dan 500 siswanya dengan kue yang mereka buat. Sang istri menaruh kue itu di mangkok Sang Buddha. Sang Buddha mengambil kue itu secukupnya. Demikian pula 500 biku lainnya. Orang itu dan istrinya memakan juga kue itu sebanyak mereka mau. Tapi kue itu tidak habis-habis. Demikian pula ketika seluruh penghuni wihara dan orang-orang lain mengambil kue itu, tidak ada tanda-tanda kue itu akan habis. Mereka memberitahukan Sang Buddha bahwa kue itu tidak habis-habis. Sang Buddha menyuruh mereka untuk melemparkannya di dekat gerbang wihara. Maka mereka pergi melemparkannya di sebuah tempat curam dekat gerbang wihara. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah riwayat, sebuah kisah yang ditulis dalam kitab suci Buddhis Tripitaka yang sering dijadikan satu pembelajaran bagi kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, perlu saya jelaskan ada beberapa kemungkinan kalau di saat pesta, di saat perjamuan makan, itu makanan tidak habis-habis sekalipun diambil terus. Saya melihat ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kue itu atau makanan itu dibagi sedikit-sedikit. Mengambilnya mereka sedikit-sedikit, maka tidak habis-habis. Itu yang pertama. Kemudian makanan itu atau di tempat makanan itu dijog atau ditambahi terus-menerus, maka itu tidak habis-habis juga. Yang ketiga, makanan itu kenapa tidak habis-habis, bisa juga disimpan dalam waktu tertentu. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah faktor mujizat, di luar kebiasaan, di luar ketiga yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian juga Bapak Ibu saudara sekalian, perlu saya jelaskan juga bahwa yang membuat kue itu ditaruh pada Sang Buddha itu tidak habis-habis bukan faktor patah atau wadah yang dipakai oleh Sang Buddha untuk memadai kue itu, namun adalah faktor Sang Buddhanya. Apabila faktor patahnya, kemungkinan besar sepeninggalan Sang Buddha, patah itu dijadikan rebutan di antara murid-murid Sang Buddha. Karena patah ini patah ajaib, bisa melipat gandakan materi, bisa melipat gandakan makanan. Namun saya sebutkan bahwa yang pengaruh
kue ini tidak habis-habis bukan patah, namun pengaruh timbunan kebaikan yang pernah ditanamnya oleh Sang Buddha dalam banyak kehidupan-kehidupan yang lampau, yang menyebabkan Sang Buddha mempunyai kemampuan seperti itu. Di samping Sang Buddha juga ada riwayat yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ada Biku Siwali. Biku Siwali itu di mana bertugas, di mana dia tinggal, di mana dia berpindah patah atau mencari dana makanan. Makanannya penuh, patahnya penuh, dan banyak sekali para umat memberi persembahan makanan yang berlimpah ruah. Kenapa Biku Siwali mempunyai keberuntungan sebesar itu? Mempunyai kelimpahan makanan, mempunyai rezeki yang tidak habis-habis, ya. Karena dalam salah satu kelahiran lampunya, Biku Siwali itu pernah berdana makanan, pernah berdana madu, kemudian sebagai karma baik dari perbuatan yang pernah ditanamnya ketika dia terlahir menjadi seorang manusia dan menjadi seorang biku. Kemudian biku ini mempunyai kelimpahan, tidak kekurangan makanan karena jasa-jasa bajik yang pernah dilakukan di kehidupan yang lampunya. Biku Siwali ini sering dijadikan satu pelajaran, satu inspirasi di kalangan umat Buddha. Ada umat Buddha yang mempunyai keyakinan agar rezeki keluarga itu tidak habis, mempunyai makanan yang cukup, kemudian bikin altar Siwali, dan tiap hari altar Siwali atau rupang Siwali itu diberi persembahan nasi atau makanan yang lain dengan harapan keluarga orang ini mempunyai kelimpahan di dalam makanan. Namun sebetulnya maknanya bukan seperti itu. Apabila ibu keluarga menginginkan kelimpahan rezeki, tentunya kita harus mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan Biku Siwali ini dalam kelahiran yang lampau. Kelahiran yang lampau Biku Siwali sering berdana makanan, lebih-lebih kepada pertapa, kepada orang-orang yang layak diberi. Maka kita pun apabila menginginkan rezeki kita tidak pernah habis atau berkelimpahan, berkecukupan, sejahtera, tentunya kita pun juga jangan enggan, ya, jangan medit, jangan pelit untuk membagi makanan kita kepada orang lain. Sudah banyak Bapak Ibu saudara sekalian di dalam sabda-sabda Buddha yang mengingatkan kepada umat Buddha untuk selalu bisa memberi, untuk selalu bisa membagi makanan. Di dalam Dhammapada juga disebutkan seorang bijaksana sekalipun mempunyai makanan yang terakhir, apabila makanan yang terakhir itu masih memungkinkan untuk dibagi, maka dia akan membagi untuk mengurangi penderitaan makhluk lain. Di dalam salah satu kesempatan juga Sang Buddha mengingatkan tentang pentingnya berdana makanan. Orang yang berdana makanan adalah orang yang berdana kecantikan, orang yang berdana makanan, berdana kesehatan, berdana panjang umur, dan berdana kebahagiaan. Jadi apa saja yang didapatkan dari berdana makanan itu juga akan kita panen, baik itu dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang lampau. Bahkan juga Sang Buddha mengatakan apabila dengan niat yang baik ada sisa-sisa makanan dari piring kita, nanti kalau dari piring kita itu ada sisa nasi, sisa makanan yang lain misalnya saja, kita buang di parit,
di tempat air maupun dimanapun juga, dengan motivasi untuk memberi makan kepada hewan dan binatang yang kecil-kecil yang ada di parit, itu juga termasuk berdana. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan sekecil apapun, asal didasari satu niat yang baik, pasti juga akan membuahkan kesejahteraan bagi yang menanamnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, segenap umat Buddha, di mana kalau di situ di wihara ada biku yang bertugas, ada saja yang rutin berdana makanan. Mereka meyakini berdana makanan kepada sangga, kepada anggota sangga, akan membuahkan kesejahteraan, kebahagiaan, akan membuahkan kelimpahan dalam makanan, dalam rezeki. Lebih-lebih di kalangan umat Buddha ada bulan tertentu untuk berdana 4 kebutuhan pokok bagi para biku, yaitu bulan Katina, di mana di bulan Katina para biku diberi persembahan 4 kebutuhan pokok oleh para umat Buddha sebagai wujud bakti dan terima kasih karena telah dibimbing. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, di saat pandemik virus corona atau COVID-19 ini, kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat di TV, bisa melihat di YouTube, maupun membaca di media massa. Masih banyak kita lihat, kita temui, ada beberapa keluarga yang tidak bisa makan. Yang tadinya keluarga-keluarga itu bisa bekerja, bisa mencari nafkah, karena ada himbauan untuk tetap tinggal di rumah, mereka tidak bisa bekerja, sehingga tidak punya penghasilan. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli makanan. Kesempatan bagi kita semua untuk mengulurkan tangan bagi mereka-mereka yang saat ini masih hidup di bawah kemiskinan. Marilah Bapak Ibu kita saling bergotong royong, memikirkan nasib mereka sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita jadikan satu kesempatan untuk memupuk parami-parami atau kebaikan-kebaikan, baik itu Bapak Ibu berdana makanan, berdana beras, maupun berdana keperluan-keperluan atau saran-saran kesehatan. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu benar-benar berguna, bermanfaat bagi mereka, agar beban mereka berkurang, agar penderitaan mereka berkurang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, semoga dengan kekuatan kebajikan segenap masyarakat dan juga pemerintah telah sekian banyak mengeluarkan biaya untuk menanggulangi bahaya penyebaran virus corona ini, akan dalam waktu singkat akan berhasil dan kita bisa beraktivitas kembali. Demikianlah renungan pada kesempatan hari ini. Semoga berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sabi sata bhavantus kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.